Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin fala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al azizul hakim wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jemaah sekalian rahimakumullah, bersyukur pada Allah, salawat pada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah sekalian, memaknai haji dan hijrah, kita penting memaknai, sebab asalnya haji, hijrah dan semuanya itu sudah ada maknanya. Namun sayang, kadang-kadang saking banyaknya makna bahkan yang dia dengar, dia sampai lupa ya memaknai apa yang sudah dia lakukan, apa yang sudah dia pahami, apa yang sudah dia kerjakan. Karena itu jamaah sekalian rahimakumullah, mari kita dudukkan, sebab Allah Subhanahu wa taala sendiri telah memberikan isyarat kepada kita bahwa di dalam haji itu untuk kalimat memaknai bisa dimaknai dengan dua poros besar. Yang pertama adalah memaknai haji dari sudut pandang dunia. Kemudian yang kedua adalah memaknai haji dari sudut pandang akhirat. Artinya Allah Subhanahu wa taala sudah menyampaikan di dalam surat Al-Baqarah ayat 200 di rangkaian ayat haji itu, fa idza qadaitum manasikakum fadhkurullaha kadzikrikum aba'akum aw asyadda dzikra. Bahwa Allah tahu setelah orang selesai melaksanakan manasik, setelah selesai ya, jumroh, kemudian tawaf ifadah dan sa'i, maka kalau semua proses itu selesai, akan ada kerinduan kepada keluarga yang Allah katakan seharusnya dengan Allah juga dia bisa rindu, bahkan lebih lagi dari itu. Ini nanti berhubungan dengan Al-Hajju Ashhurum Ma'lumat, faman farada fihinnal hajja, di sana disebut orang yang berniat haji. Lalu di ujung dikatakan wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Ada kalimat bahwa berbekalah engkau dengan bekal yang sudah biasa. Jadi kalau jamaah haji Indonesia itu bekal biasanya di dalam kopernya ada sambal terasi gitu ya, ada tempe kering, orek kering kan gitu ya. Kemudian ada teri main bola ya, ada abon ya. Kemudian ada saus, kecap, pokoknya lengkap. Tapi Allah katakan fa inna khairaz zadit taqwa. Dari semua bekal yang kamu kumpulkan, tapi yang sering dilupakan adalah bekal ketakwaan. Maka akan kita lihat Allah Subhanahu wa taala menempatkan ayat haji di surat Al-Baqarah ayat 196 sampai 203 menunjukkan bahwa kalau kita mau pakai surat Al-Baqarah saja
siapkan dirimu dari ayat 1 sampai ayat 195. Karena Anda mau masuk ke 196 haji. Artinya sudah jelas persiapan haji itu syahadatnya harus lurus, sholatnya harus bagus gitu. Kemudian ya puasanya juga harus serius. Zakat kalau sampai nisab, kalau tidak ya infak sodakoh harus terlatih. Baru kemudian setelah itu makanya yang paling dekat ditaruhnya apa? Puasa. Kalau dari 196 kan puasa itu 183 sampai 188. Setelah puasa sebelum masuk ayat haji adalah ayat infak. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri mempraktekkan berhaji itu setelah semuanya selesai. Makanya kalau haji itu diundur lagi sebenarnya nggak masalah. Haji umur 60 tahun juga nggak masalah, karena Nabi sendiri berhaji di umur di atas 60 tahun. Bahkan kalau pakai urutan hadis ya, ketika Nabi ditanya tentang ayyul a'mal afdol yang ada kalimat al-hajjul mabrur, itu jawaban Nabi al-imanu billah. Kemudian ditanya summa madza, al-jihadu fisabilillah. Di hadis lain menyebut al-jihadu fillah. Baru summa ya, yang mana lagi kata para sahabat, maka disebutkan al-hajjul mabrur, baru disebut haji mabrur. Seolah-olah haji mabrur itu setelah engkau beriman kepada Allah dan Rasulnya, setelah engkau berjihad di jalan Allah, baru engkau berhaji mabrur. Dan Nabi teori dan prakteknya itu sudah sampai. Nabi sudah berjihad, bahkan berperang, sudah berkali-kali berperang, baru ditutup dengan berhaji. Maka kalau kita lihat Nabi, setelah Nabi berhaji ya, selesai haji, maka nanti ya, sisa Dzulhijjah, kemudian Muharram, Safar, maka tanggal 12 Rabiul Awal setelah beliau haji, beliau wafat. Jadi memang hajinya penutup. Sehingga harus dipertimbangkan tuh kalau ada orang baru juga masuk Islam mau dibawa-bawa haji, seolah-olah bahasa kita syahadat aja belum lurus ya, sholat aja belum serius, masa langsung haji. Nanti jangan sampai ada itu yang katanya artis murtad dimulainya karena pas umroh, kan jadi itu bukan umrohnya yang salah. Karena apa? Memang umroh itu ya nggak ada apa-apanya. Kalau nggak ada bekal takwanya, nggak ada apa-apanya umroh itu. Bahkan kalau pakai bahasa yang digunakan oleh sahabat Umar Ibnul Khattab, itu sudah jelas. Itu dipakai haji juga boleh itu. Misalnya kita, kalau Nabi tidak wukuf di Arafah ini, ngapain saya wukuf? Kan boleh. Karena Nabi wukuf di sini, maka saya harus wukuf. Itu nanti kalau pakai surat Muhammad, surat 47, itu sumber pahala besar adalah melakukan sesuatu karena Nabi melakukan. Itu pahalanya besar. Jangan kayak orang mana yang Ka'bah diusap-usap, bahkan makom Ibrahim dicium-cium di itu. Pertanyaannya, emang apa hebatnya?
Artinya begini, kalau kira-kira Nabi tidak memerintahkan Nabi Muhammad, kalau Allah tidak memerintahkan Nabi Muhammad tawaf di Ka'bah, apakah ada tawaf di Ka'bah? Enggak ada ibadah tawaf. Maka nomor satu, tawaf itu perintah Allah. Nomor dua, semangatnya karena Nabi melakukan. Kalau Nabi nggak melakukan, mau nggak disuruh muter? Nggak mau kita. Jadi agama ini kan patokannya iman kepada Allah dan kepada Rasulnya, itu kan di situ. Sampai ya Rasulullah bilang kepada sahabat Umar ketika ditanya, wahai Umar, apakah engkau mencintaiku? Kata Umar, aku mencintaimu lebih dari segalanya kecuali cintaku kepada diriku sendiri, kata Umar. Lalu Nabi mengatakan, tidak sempurna iman seseorang sebelum mencintai aku melebihi cintanya terhadap diri sendiri. Nanti itu nilai kedua yang akan saya tularkan. Mari kita berlatih untuk mencintai Rasulullah melebihi diri kita sendiri. Harus latihan. Itu makna haji yang kedua, nanti ke sana. Tapi kita yang pertama terlebih dahulu. Allah Subhanahu wa taala sampai mengingatkan, bahkan kamu sudah haji pun itu tetap engkau memilih apakah hajimu untuk dunia. Makanya wa minan nas may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Kalau engkau menginginkan haji tentu dan ibadah-ibadah berat lainnya untuk dunia, maka akan dikasih dunia, tapi kata Allah, tapi tidak ada sedikit pun bagianmu di akhirat. Jadi jelas, orang haji sebenarnya disuruh memaknai, kalau kamu sudah haji maka jangan kau pilih dunia dalam tanda kutip, tapi engkau harus memilih akhirat. Ini jelas. Makanya kan akhirnya Allah memberitahu kita, wa minhum may yaqulu, di antara yang haji itu ada yang benar, karena dia mintanya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan doa inilah yang paling terkenal dibaca saat tawaf dari rukun Yamani sampai Hajar Aswad. Ada satu lagi yang isinya sebenarnya walaupun robbananya diganti Allahumma, tapi atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kapan dibaca? Ada yang ingat? Ada bacaan Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kapan itu dibaca? Saat membaca lengkapnya. Biasanya mutawif enggak lengkap itu. Rabbighfir warham wa'fu wa takarrar wa tajawwaz amma ta'lam innaka ta'lam ma lam na'lam. Ya. Kemudian Allahumma gfir warham, ya kan di situ kan innaka antallah al-azzul akram. Lalu kemudian Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bacaan saat sa'i berada di lampu hijau. Itu bacaan lengkapnya. Apa bedanya Rabbana atina fid dunya dengan Rabbana atina fid dunya hasanah? Selama ini kan ya satu pakai hasanah, bukan begitu bedanya. Bagaimana cara kita memaknai? Yang pertama hanya Rabbana atina fid dunya di surat Al-Baqarah ayat 200, tapi surat Al-Baqarah ayat 201 adalah Rabbana atina fid dunya hasanah. Selama ini kan mungkin lihat
bisa bingung, bisa apa ya. Atau gini, bagaimana cara dapat hasanah dalam Rabbana atina fid dunya yang ada hasanahnya? Maka yang sering disampaikan itu terbalik ketika berarti kan dunia kita harus dapat yang enak, nanti akhirat. Bukan itu sebenarnya bahasanya. Ini adalah orientasi. Kalau kamu mau Rabbana atina fid dunya hasanah, maka tugas kamu adalah kamu harus benar-benar wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kamu benar-benar pengen masuk surga, kamu pengen benar-benar terbebas dari neraka, maka insya Allah fid dunya kamu hasanah. Maunya yang halal saja, enggak mau yang haram, itu baru disebut hasanah. Mau yang baik-baik, enggak mau yang buruk-buruk. Ya, mau yang baik-baik, enggak mau yang jahat-jahat. Ya. Itu sebenarnya, makanya pakai hasanah. Orang kita kalau dia bicara sesuatu Rabbana atina fid dunya hasanah yang dia sebut adalah dunia semata-mata, sebenarnya itu berarti sampai dia lupa akhirat, sampai dia lupa untuk membebaskan diri dari neraka, maka sebenarnya dia kembali lagi ke ayat 200. Sebenarnya dia doanya bukan Rabbana atina fid dunya hasanah, cuman fid dunya saja, enggak ada hasanahnya. Karena siapa yang berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah adalah orang-orang yang dia pengen masuk surga dan orang-orang yang pengen bebas dari neraka, maka insya Allah fid dunyanya hasanah. Maka jangan bilang kita udah untuk akhirat saja, dunia nggak usah. Itu salah jadinya. Karena siapa yang benar-benar mencari akhirat dan pengen bebas dari neraka, maka adalah orang-orang yang sangat serius bekerja di dunia, sampai dia tidak berani menipu, sampai dia tidak berani berbuat jahat, sampai dia tidak mau yang haram. Karena apa? Dia pengen masuk surga. Jadi bukan ke masjid terus nggak ngapa-ngapain, nggak bertanggung jawab. Itu salah. Itu namanya fil akhirati aja enggak itu. Wa qina adzabannar juga enggak. Berarti fid dunyanya tidak hasanah. Yang kacau fid dunya juga enggak dapat. Jadi kalau gayanya seperti itu, fid dunya enggak dapat, fil akhirati enggak dapat, wa qina adzabannar enggak dapat. Jadi sering memaknai Rabbana atina fid dunya hasanah malah cenderung ya kalau mau fil akhirati hasanah, fid dunya hasanah, padahal dia belum ngerti. Kata hasanah di situ diambil karena dua orientasi belakangnya. Kalau belakangnya nggak ada, maka sebenarnya nggak pakai hasanah, itu fid dunya yang ayat sebelumnya. Akhirnya dia nggak dapat apa-apa di akhirat nanti. Hijrah juga sama. Penegasan hadis tentang hijrah ada pada hadis tentang niat yang dari Amirul Mukminin Umar ibnul Khattab, yang hadisnya innamal a'malu binniyat. Itu kan di bawahnya ada kalimat faman kana hijratuhu ilallahi wa ilar rasul fa hijratuhu ilallahi wa ilar rasul. Kalau hijrahnya dia benar menuju Allah dan Rasul, maka akan ditujukan kepada Allah dan Rasulnya. Tapi faman kana hijratuhu lidunya yusibuha, kalau dia memang hijrah itu saya hijrah mau pindah mau apa, saya mau memperbaiki diri, tapi untuk mendapatkan dunia, maka bisa jadi dia dapatkan dunia itu. Bahkan disebut oleh hadisnya kan awi mra'atin yungkihuha, kenapa kamu hijrah? Misalnya saya mau ganti istri misalnya, udah dia bisa jadi dapat istri itu, tapi dia tidak dapat yang Allah dan Rasulnya. Sehingga kita berharap jamaah Indonesia yang kurang lebih setiap tahun 221.000 haji itu harusnya semuanya
sudah mulai memproses bahwa saya harus berorientasi akhirat, bukan berorientasi dunia lagi. Artinya apa? Dia akan menjadi orang-orang yang bekerja dengan bagus di dunia ini, tapi bukan untuk dunia. Karena yang bekerja untuk dunia, bekerja di dunia untuk dunia adalah orang kafir dan orang munafik. Maka ayat setelah haji dari 204 sampai 207 adalah ayat tentang munafik. Bayangin, dari haji langsung Allah sodorkan munafik. Kan kalau orang nggak ngerti kok tiba-tiba munafik, padahal jelas haji yang benar akan berorientasi akhirat, orang munafik berorientasi dunia. Udah jelas tuh. Kalau haji berorientasinya balik dunia, berarti apa bedanya dengan orang munafik? Jadi kalau kita mikir di Arafah itu, bayangin selain diri kita kan boleh bayangin orang lain, cuman kadang-kadang jadi bingung. Kalau orang habis haji terus korupsi itu kira-kira munajatnya di Arafah gimana? Apa kira-kira munajatnya, ya Allah yang mana lagi yang bisa saya ambil biar nggak ketahuan gitu? Konyol juga ya. Jadi gimana dia korupsi, haji, korupsi lagi, haji lagi. Jadi di Arafah dia kira-kira minta apa? Bisa jadi tadi minta yang mana lagi yang harus saya ambil tapi yang nggak ketahuan. Tapi kan itu dunia. Ini menjadi catatan bagi kita bahwa ketika kita tidak menyiapkan ketakwaan kita, maka bisa jadi haji kita itu orientasinya kurang. Kenapa kalau haji harus dihubungkan dengan takwa, ya, syahadatnya harus lurus, sholatnya bagus dan sebagainya? Karena udah jelas sebenarnya dari surat Al-Hajj, ya. Ayat wa'adzin fin nasi bil haji ya'tuka rijalan aw ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amik. Itu kan saat Nabi Ibrahim selesai. Wa idyarfa'u Ibrahimul qawaid, itu kan perintahnya. Nabi Ibrahim diperintahkan untuk membangun bangunan Ka'bahnya sambil berdiri di makom Ibrahim, yang sekarang orang cium-cium makom Ibrahim, padahal makom Ibrahim itu adalah batu tempat berdiri Nabi Ibrahim untuk meninggikan Ka'bah. Apa hubungannya? Lalu Nabi Ibrahim dari situ diperintahkan Allah untuk berseru, undang manusia untuk haji. Yang undang itu Nabi Ibrahim. Lihat tafsir Ibnu Katsirnya. Wahai manusia, Allah telah membangun Baitullah, maka kunjungilah Baitullah. Hijjul bait itu kunjungi Baitullah, haji, berkunjung. Ya kalau gitu sah Pak Ustadz, udah berkunjung ini nggak apa-apa, nggak banyak apa tadi bekalnya. Ntar dulu, ayat 28-nya adalah liyashhadu manafi'alahum. Kamu umroh, kamu haji sebenarnya untuk menyaksikan. Yang Allah pakai kata adalah akar kata syahadat. Dalam dunia zaman kita itu adalah saksi. Saksi itu kan tetap ada dua kan? Ada saksi yang disebut saksi kunci berkualitas. Karena apa saksi berkualitas itu? Karena dia apa? Penglihatannya diiringi dengan teorinya yang benar, pendengarannya juga gitu, yang dirasakan, yang didengar, yang dilihat itu sesuai dengan ilmu yang sangat hebat. Itu baru saksinya hebat. Tapi kalau saksi ditanya, kamu melihat ini? Nggak tahu. Kamu mendengar ini? Waduh, ragu-ragu. Kamu ini, oh, kacau. Makanya kasihan ketika dia berhaji, bukan kita meremehkan. Ini kan kaitannya dengan apa manfaat yang bisa diambil dari haji. Karena di ayat ini mengatakan haji itu maka harus mengambil manfaat dari apa? Dari yang dia persaksikan saat haji.
Bayangin kalau yang dipersaksikan, alhamdulillah saya bisa. Kalau zaman dulu kan, kenapa kiswahnya sekarang ditinggikan? Dulu kan ada yang ya, ngambil kiswah, alhamdulillah saya. Jadi dia menyaksikan apa haji? Malah nyari jimat misalnya. Oh, haji jimat. Kemudian ditaruh di dagangannya, akhirnya laris. Bayangin, haji bisa dapat begitu. Ya gara-gara kan yang dia bawa, yang dia persaksikan, yang tidak ada hubungan dengan ketakwaan. Jadi jelas ya, tujuannya akhirat, bekalnya juga takwa, yang semua itu mendorong kita untuk apa? Tadi manfaatnya tergantung kualitas persaksiannya. Karena berhaji, berumrah harus menyaksikan, kata ayatnya liyashhadu manafi'a lahum. Jadi manfaatnya tergantung persaksiannya. Jamaah sekalian rahimakumullah, maka jelas pada akhirnya hidup kita ini semuanya itu orientasi akhirat, ingin masuk surga, ingin terbebas dari neraka. Tapi Nabi juga sudah bilang, ingat, masuk surga bukan karena amal. Sekarang coba renungkan, masuk surga bukan karena amal. Pertanyaan saya, amal itu untuk apa bagi kita? Kan kita jarang, saya sebenarnya ke masjid tiap hari, apa itu untuk apa sebenarnya? Padahal yang akan menetapkan masuk surganya tetap Allah. Ini kan persis, sebelum saya masuk kepada yang kedua, ini persis dengan kalimat, kalau ada orang ditanya kenapa Bapak bisa mencapai sukses sedemikian hebatnya, jawaban orang zaman sekarang kan keren Pak. Oh, saya dulu ya susah waktu mudanya, tapi saya kerja keras. Setelah kerja keras saya belajar, setelah saya belajar saya punya ilmu, maka sampailah saya pada seperti yang sekarang ini. Saya nanya sama jamaah Al-Hidayah, bener nggak sebenarnya jawaban itu? Halo, bener nggak jawaban itu? Bener, tapi dia bukan ikut Nabi yang mengatakan dari mana kamu dapat ini semua. Hadza min ilmin indi. Siapa yang mengatakan bahwa dapat itu semua karena perjuanganku, karena ilmuku? Itu kalimat siapa? Qarun. Jadi ini Qarun baru. Dia merasa menjadi tokoh ini karena gesitnya itu. Qarun itu. Sedangkan Nabi Sulaiman mencapai semuanya di dunia, udah raja, kaya raya, semuanya ada. Bahkan kalau orang yang suka kesaktian, sakti, mandraguna, semua. Tapi pas ditanya, wahai Sulaiman, dari mana kamu dapat itu semua? Apakah Nabi Sulaiman, ini hasil latihan saya, hasil tirakat saya, hasil ini saya, hasil nyumbang saya? Enggak. Hadza min fadli Rabbi, kata Nabi Sulaiman. Nggak ada aku ngapa-ngapain, ini semua cuman dikasih. Dan dikasih bukan cuma-cuma liap luani untuk menguji aku. Kalimat aashkur am akfur, kalimat itu maksudnya apa? Kalau saya bersyukur berarti saya sukses, tapi kalau saya kufur saya gagal gitu. Kenapa Nabi, kalau ditanya bagaimana caranya Nabi bisa menaklukkan kota Mekah? Apakah di sirahnya karena strategi Nabi luar biasa ini? Coba apa jawaban kita? Kenapa Nabi sangat hebat menaklukkan kota Mekah? Maka sudah diveto duluan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Fath. Kan Fathu Mekah dikasih surat Al-Fath. Apa kata surat Al-Fath? Inna fatahna laka fathan mubina. Kata Allah, kami yang telah
Kami yang telah menaklukkan untukmu. Bayangkan, kami yang telah menaklukkan untukmu penaklukan yang nyata. Jadi siapa Pak yang menang katanya? Kenapa bisa menang, bisa sukses? Ceritanya yang saat ini banyak ikut Korun atau ikut Nabi? Ikut Korun. Akhirnya apa? Akhirnya jelas ya. Kita menang saja akhirnya nanti nggak tahu. Makanya Allah mengajarkan kepada Nabi, tanda kamu menang itu liyaghfira lakallah ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Tandanya kamu sukses, dosa-dosa kamu yang dulu dan yang akan datang diampuni karena kesuksesan itu. Kalau orang zaman sekarang sukses, kira-kira dosa-dosanya diampuni atau nambah dosa? Kadang-kadang kesuksesannya nambah dosa. Wa yutimma ni'matahu 'alaika. Allah sempurnakan nikmatnya. Maksud di ayat itu sempurnakan nikmatnya apa? Oh, jadi punya semuanya Pak Ustadz? Bukan begitu, itu mah dunia lagi. Wa yutimma ni'matahu 'alaika adalah Allah sempurnakan iman dan takwa Nabi. Dari mana kita tahu? Lihat ayat setelahnya, wa yahdiyaka siratal mustaqima, karena Allah akan memberikan petunjuk jalan lagi. Jadi kemenangan satu itu untuk membuka petunjuk Allah jalan yang lain. Jangan kesuksesan pesta-pesta kemudian ini melakukan ini akhirnya tertutup jalan hidayah. Itu ya beruntung ini masjid kita namanya ya, kalau kurang-kurang dapat hidayah suruh ke masjid aja. Jadi insya Allah dapat hidayah. Al-hidayah minimal ya dapat al-hidayah kan. Jadi jelas. Makanya mulai sekarang semangat kita ditambah satu lagi, mengkaji surat ya Muhammad. Surat Muhammad itu surat yang berisi banyak di situ amal sia-sia, wa adalla a'malahum, amal yang tertolak dan amal yang diterima dan pahalanya besar. Itu kata kuncinya di mana? Yang dapat pahala besar itu karena ikut Nabi. Kalau yang kecil tadi itu kayak gaya tadi, itu apa? Ilmu saya di saya itu pahalanya kecil itu, bahkan bisa sia-sia. Makanya sekarang walaupun asalnya yang Bapak tahu kenapa Bapak dulu makannya banyak, sekarang makannya sedikit, kayaknya karena udah tua. Ya jangan cuman itu, kalau sering ngaji kalah hidayah bilang kalau sekarang kenapa Bapak makannya sedikit, ikut Nabi gitu, biar dapat pahala. Ikut Nabi cocok lagi dengan umur tua kan gitu. Tapi jangan umurnya, ikut Nabinya yang harus Bapak jadikan catatan. Siapa yang keluar rumah di sini, para jamaah keluar rumah yang masih punya istri, cium istri dulu, angkat tangan. Pertanyaannya, kenapa Bapak keluar rumah nggak cium istri dulu? Kan itu penting itu kan. Harusnya cium istri Pak gitu ya. Kenapa? Lihat nanti Nabi mau keluar kemana saja, sebelum keluar cium dulu istrinya. Harusnya dari dulu, bukan karena romantis, bukan karena pengantin baru, atau bukan karena istri baru. Jangan, itu mah nggak ada pahalanya. Harusnya kok sebelum keluar nyium istri dulu, ikut sunnah Nabi. Ya kalau saya yakin batal, ya bikin keran di luar rumah. Jadi setelah cium istri nanti di luar wudhu lagi, baru berangkat ke masjid, kan gampang. Yang penting kan pengen dapat pahala besar karena ikut Nabi. Bisa dibayangkan, Bapak keluar rumah 8 kali, berarti berapa kali cium istri?
Pak Ustadz, saya udah aki-aki, istri saya juga sudah nini-nini, ngapain cium-cium? Ya minimal kayak Umar bin Khattab nyium Hajar Aswad. Jadi pas belum nyium istrinya lihat dulu kayak Umar bin Khattab lihat Hajar Aswad. Kalau Nabi nggak nyium kamu, nggak saya cium. Karena Nabi sebelum pergi nyium istri, saya cium lah. Kan lumayan juga, tetap dapat pahala kan. Bayangkan kalau dari dulu bapak sebelum pergi cium istri dulu, bukan makin kan sering yang kita dengar dari orang tua, sekarang mah udah nggak ada cinta-cinta, adanya rasa sayang. Salah sendiri nggak ikut Nabi. Coba kalau ikut Nabi, bukan hanya sayang, cintanya juga ada. Istrinya 5 kali mau keluar, Pak cium dulu, 13 kali, berpahala semua lagi. Ikut Nabi. Kalau yang belum nikah jangan senyum-senyum, kan nggak bisa praktek katanya. Jadi ini jelas ya, kita ini selama ini malah ikut Nabi dibuat berantem. Padahal jelas ittiba Nabi itu tetap ada dua. Ada ittiba yang pengen sama, silahkan aja, nggak ada dilarang. Tapi yang penting jangan bilang kalau nggak begini berarti nggak ikut Nabi. Ntar dulu. Sekarang saya tanya, bapak-bapak dalam berpakaian ikut nabinya jiplak, niru Nabi atau cuman memahami? Halo Pak, ngikut nabinya, ngikut Nabi dengan memahami apa niru? Kalau niru harus sama itunya. Makanya nggak bisa kalau ada orang itiba, itiba itu artinya niru sama persis. Kamu membatasi yang memahami. Kalau niru sama persis berarti sekarang kamu pakaiannya aja harus niru sama persis. Kendaraannya niru aja sama persis. Kan tetap saja. Jadi sudah tidak bisa didiskusikan lagi. Karena itu kenyataan ikut Nabi tetap ada dua. Ada dengan cara ikut sama persis mangga. Kalaulah nggak ikut sama persis, boleh dengan memahami mangga sebenarnya. Yang penting masing-masing jangan mengklaim apa, hanya saya nih yang ikut Nabi. Itu kesalahannya, mengklaim. Tadi nyium istrinya ikut Nabi, terus mau gimana ya, itu kan menjadi catatan bahwa biar tumbuh rasa cinta. Mungkin bapak malu, ya malu, tapi bapak cinta nggak sama Nabi? Kalau cinta sama Nabi walaupun malu laksanakan gitu, kan selesai. Itu kan akhirnya tumbuh apa tuh, saya melakukan ini karena Nabi. Akhirnya apa? Cinta kepada istri, cinta kepada Nabi tumbuh. Jadi teorinya sebenarnya sangat sederhana. Satu, kita harus orientasi akhirat, berarti bicara Allah. Yang kedua, ikut Nabi. Dengan ilmu seberapapun bapak berusahalah untuk ikut Nabi. Bapak mau tidur sebenarnya ikut siapa? Ikut siapa? Bangun tidur, bapak berangkat ke masjid, ikut siapa? Bukan ikut DKM kan? Harusnya ikut Nabi. Nabi suka ke masjid. Bapak nyumbang misalnya makan siang, kan it'amul to'am itu perintah siapa? Nabi juga. Mari semua hal bapak jadi pedagang, jadilah pedagang kayak Nabi, dagang yang jujur, yang baik. Semua kalau semangat ikut Nabi selesai. Jadi mau hijrahkah, mau hajikah, semangat hidupnya mulai sekarang ikut Nabi. Yang belum paham baca lagi Nabi ngapain saja, silahkan baca. Biar apa? Ada semangat. Kok dikit-dikit Nabi, dikit-dikit Nabi. Kalau dulu lagu bapak-bapak mau makan ingat kamu, mau tidur ingat kamu, itu kalau kamunya Nabi bener tuh pahalanya banyak. Tapi kalau kamunya yang lain mah nggak usah. Ini menjadi catatan bagi kita bahwa selama ini pemaknaannya kadang-kadang terlalu jauh sampai kita nggak ngapain, kemudian yang dekat tidak dilakukan. Makanya kasus ya, Nabi bilang sholatlah engkau di Bani Qainuqa saja oleh sahabat, satu mengikuti sama persis, yang satu memahami. Coba. Tapi begitu ngadu kepada Nabi nggak ada yang dimarahin, semuanya oke kan itu. Jadi di sini menjadi catatan bagi kita.
Selama ini hidup kita terlalu tadi ya, terlalu cenderung kepada dunia, yang muncul inginnya diri kita sampai lupa tujuan akhirat kita, dan lupa juga bahwa harusnya mau sehebat apapun kita dalam beramal ikut Nabi. Bayangkan kalau Nabi tidak wukuf di Arafah, kira-kira Bapak mau nggak wukuf? Ngapain kalau Nabi enggak? Kalau tidak tahu bahwa Nabi melempar jumroh, ngapain Bapak jauh-jauh capek-capek terus ngelemparin tembok lah kalau sekarang gitu ya. Ya kalau orang nanya ngapain sih gini-gini, Nabi melakukan, kalau enggak ngapain? Ini pahalanya karena ngikut Nabi. Itu muterin Ka'bah, kalau Nabi enggak muterin Ka'bah, emang apa pahalanya? Kagak ada. Perintahnya dari Allah, Allah utus Nabi untuk memberi contoh, kita lakukan, laksanakan aja. Makanya kasihan kalau yang haji itu nggak ngerti bahwa itu amalan Rasulullah, kan dia jadi apa? Bisa jadi ya ngapain ya kita capek-capek ngumpul, ya bisa begitu. Jadi bukan lancarnya saja wukuf, bukan lancarnya melempar jumroh, bukan lancarnya tawaf sa'i, tapi merasa nggak wukuf, melempar jumroh, sa'i itu munculkan ini semua karena dilakukan Nabi, saya semangat melakukannya sebagai tanda cinta kita kepada Nabi. Kalau kita cinta kepada Nabi, namanya cinta juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jamaah sekalian rahimakumullah, itulah pensucian jiwa dari haji dan hijrah. Mari kita dorong diri kita, walaupun hidup kita di dunia tapi orientasi kita akhirat. Apa manfaatnya? Karena yang berorientasi akhirat, contoh sakit. Kalau secara makna dunia apa manfaat sakit? Ya kagak ada sakit bagi dunia. Oh saya jadi nggak bisa kemana-mana, saya mau ini nggak jadi, itu nggak jadi, itu kan makna dunia. Tapi kalau pakai makna akhirat, sakit aja ada manfaatnya. Miskin, kalau pakai dunia ada manfaatnya nggak? Nggak ada. Mau gini susah, gitu susah. Tapi kalau menggunakan orientasi akhirat, miskin itu ada manfaatnya. Apalagi sudah diperiksa sholatnya lulus, bertetangga lulus, semuanya lulus. Pas ditanya dari mana hartamu dan untuk apa digunakan, nggak ada ya Allah, langsung lewat Pak. Jadi miskin itu ada manfaatnya kalau dibicarakannya ke akhirat. Kalau di dunia mah nggak ada. Makanya orang yang orientasi akhirat, susahnya saja bisa dia pahami, apalagi nggak susah. Tapi kalau orang karena dunia, jangankan kurang Pak, pas-pasan masih ngeluh, lebih dikit, lebih agak banyak masih ngeluh, pengennya lebihnya apa? Banyak banget, itu pun ngeluh lagi nanti. Karena walaupun banyak habis-habis juga. Jadi ini mudah-mudahan menjadi catatan. Ya mudah-mudahan yang sudah haji, hajinya mabrur, yang belum haji ya disegerakan oleh Allah untuk berhaji, tapi sudah punya bekal banyak untuk saya kalau mau mabrur itu setelah pulang, dari berangkat sampai pulang saya menuju akhirat. Nanti di dunia akan sebaik-baiknya, tapi bukan untuk dunia lagi, tapi untuk akhirat saya. Wallahu a'lam bishawab. Baik jemaah sekalian, mudah-mudahan Allah terus ya berikan kita petunjuk agar kita bisa benar-benar berorientasi akhirat. Dan yang saya belum jawab tadi, semua ibadah kita itu akhirnya sebagaimana yang disebut Ibnul Qayyum dalam turunan sholat yang paling tinggi itu adalah al-muqarrabun. Kita hanya menjadi dekat dengan Allah, bukan penentu memang. Nanti setelah dekat, ya seperti kita dekat, baru kecipratan gitu ya. Jadi semua amalan kita itu makanya nggak bisa dibilang amalan ini yang dibawa untuk masuk surga. Enggak, amalannya hanya untuk biar kita mendekat. Nah kalau udah dekat, insya Allah kan kayak orang dekat saja. Ya kalau orang yang dekat dengan kita punya sesuatu aja kita ketularan. Nah sama, ketika udah dekat dengan Allah, maka yang dekat-dekat inilah dapat rahmatnya, dapat ridhonya, dapat. Jadi karena di hadis dikatakan
kalaulah seluruh dunia manusia di dunia memberi manfaat kepadamu, maka mereka tidak bisa memberi manfaat sampai Allah tetapkan ada manfaatnya. Termasuk orang satu dunia memberi mudarat padamu, mengancam kamu, ancamannya nggak bisa kecuali Allah tetapkan. Makanya tadi Nabi Sulaiman menyebutnya hadza min fadli Rabbi, Nabi Muhammad langsung dibilang bukan kamu yang menang tapi inna fatahna laka fatham mubina, karena semua usaha kita itu cuma mendekatkan. Terserah Allah mau apa, diberikan sesuai keinginan kita atau digagalkan terserah Allah, tapi semua yang kita lakukan dalam rangka mendekatkan, dan itu diberikan ya pahala oleh Allah. Jadi semangatlah beramal, tapi jangan kepedean dapat ini dapat itu karena amal kita. Enggak, kita cuman amal kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Itulah ya, kalau mengikuti Ibnul Qayyim Al-Jauziyah tadi, paling tinggi orang yang langsung menuju Allah itu disebut al-muqarrabun, orang-orang yang dekat. Jadi kita tugasnya mendekat. Mau dikasih apa terserah Allah gitu. Nanti kalau dikasih sesuatu orang memuji kita hebat, enggak, ini dikasih Allah apanya yang hebat, saya enggak hebat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.